Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia subtema 3, tema 8. Yang pertama, informasi penting dalam teks non-fiksi. Setiap bacaan atau teks itu pasti memuat inti masalah yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, inti masalah itu apa sih? Inti masalah itu suatu informasi penting yang dibahas dalam bacaan. Informasi penting dalam bacaan itu meliputi 5W1H ya, atau apa, adik Simba. Apa itu objek yang dibicarakan tentang apa. Yang kedua, berkaitan dengan orang yang dalam perbicaraan. Kalau berkaitan dengan orang berarti siapa. Terus yang ketiga, berkaitan dengan waktu kapan. Yang keempat, berkaitan dengan tempat, pasti pakai di mana. Yang kelima, berkaitan dengan alasan, mengapa. Dan yang keenam, berkaitan dengan uraian peristiwa atau bagaimana. Selanjutnya, informasi penting dalam teks non-fiksi. Kamu telah mempelajari informasi dalam teks non-fiksi. Ingatlah bahwa informasi penting dapat ditemukan dengan kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berdasarkan kata tanya tersebut, kamu dapat menemukan informasi penting. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari manfaat dan kualitas air bersih. Coba lihat kondisi air di sekitar rumahmu. Untuk mengetahuinya, kamu harus mengamati air tersebut. Silakan dilihat di PB2 ya, tentang informasi penting dalam teks non-fiksi. Dilihat di Mari Melakukan 1, Hari Air Sedunia. Dalam teks, di situ ada teks Hari Air Sedunia. Kemudian, berdasarkan bacaan tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Diskusikan dengan temanmu pertanyaannya. Silakan dilihat sendiri ya. Yang A, tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Nah, itu menanyakan tentang tanggal berapa. Yang B, apa tujuan diperingati Hari Air Sedunia? Pakai kata tanya apa. Yang C, mengapa PBB menetapkan tema tidak meninggalkan siapapun di belakang? Itu menggunakan kata tanya mengapa. Yang D, juga pakai apa. Yang E, memakai berapa. Untuk mengetahui informasi penting, kalian bisa membuat pertanyaan seperti yang ada di daftar pertanyaan ini, meliputi adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan boleh ditambahi dengan satu lagi, berapa. Selanjutnya, informasi penting dalam teks non-fiksi. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, bahwasanya dalam menemukan informasi penting di bacaan, kalian dapat menemukannya dengan cara 5W1H. Kalau bahasa Inggrisnya 5W1H, sebenarnya sama saja ya dengan adik Simba. 5W itu what, where, when, why, who, and how. When, kapan, who, siapa, where, di mana, why, mengapa, and then what, apa, kemudian how, bagaimana. Informasi penting juga dapat kamu temukan dalam setiap kalimat utama sebuah paragraf. Kalimat utama tersebut memuat gagasan pokok paragraf. Gagasan pokok itu ada di dalam kalimat utama. Gagasan pokok paragraf tersebut merupakan informasi penting dalam sebuah paragraf. Jadi, informasi penting bacaan terdapat di setiap paragraf dalam bacaan tersebut. Kuncinya, cermati gagasan pokok setiap paragraf dalam bacaan tersebut. Berarti sebelum kalian menemukan gagasan pokok, kalian harus mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Coba diingat-ingat, ada berapa jenis kalimat utama? Letak kalimat jenis-jenis letak kalimat utama pada paragraf itu ada 4 ya. Yang pertama, paragraf induktif. Kalau paragraf induktif itu kalimat utamanya ada di belakang, di bagian akhir paragraf.
Kemudian paragraf deduktif, kalimat utamanya ada di bagian awal paragraf. Paragraf ineratif, sebuah paragraf yang letak kalimatnya itu berada di tengah, kalimat utamanya justru berada di tengah-tengah paragraf. Dan juga paragraf campuran, yakni paragraf yang kalimat utamanya dihimpit oleh kalimat penjelas. Jadinya paragraf utamanya itu ada bisa di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, menemukan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Urutan peristiwa dalam teks non-fiksi telah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Diingat yang kemarin Ustazah sudah berikan rangkumannya. Urutan peristiwa dalam teks non-fiksi memuat informasi atau peristiwa penting yang terdapat pada teks non-fiksi. Urutan peristiwa dalam teks non-fiksi harus disajikan secara runtut sesuai dengan alur peristiwa. Dari penjelasannya Ustazah, apakah ada yang ditanyakan? Kalau masih ada yang bingung atau ada yang masih ditanyakan, silakan menulis di kolom komentar ya. Kemudian setelah mempelajari bahasa Indonesia ini, silakan dikerjakan bagian penilaian akhir subtema 3 pada bagian yang bahasa Indonesianya saja. Nah, nanti silakan ditulis di buku tulis jawabannya, ABC-nya sama isiannya. Terus nanti difoto dan dikirimkan ke Ustazah melalui WhatsApp boleh untuk dinilai. Kalau nanti ada yang ditanyakan, ada yang nggak bisa, boleh wapri lewat WhatsApp atau tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian pembelajaran bahasa Indonesia. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.